Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Akuntansi Keuangan 2 yang beranggotakan yang pertama ada Aminah Pandewi, yang kedua ada Dwi Ventinovita, yang ketiga ada Eni Setiawati, yang keempat ada Pradita Salsabila, yang kelima ada Muhammad Torik Alfarizi, dan yang keenam ada Wina Audrelia Wijaya. Kami akan mempresentasikan mengenai investasi pasar modal. Yuk, simak. Apa itu investasi dan mengapa investasi itu penting? Investasi adalah aktivitas menempatkan sejumlah dana atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Mengapa investasi itu penting? Karena untuk melawan inflasi, menjaga daya beli agar tidak tergerus oleh kenaikan harga. Yang kedua ada memperoleh pendapatan pasif, aset yang diperoleh dan memberikan pendapatan rutin. Yang ketiga ada manfaat bunga majemuk. Bunga majemuk memungkinkan pertumbuhan eksponensial. Yang keempat ada mencapai tujuan keuangan. Investasi membantu mewujudkan tujuan keuangan. Yang kelima ada aman secara finansial. Investasi menjadi salah satu cara agar menjaga stabilitas keuangan dan menciptakan keamanan finansial dengan jangka panjang. Slide selanjutnya ada pasar modal. Adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, suku, dan ETF. Peran pasar modal. Pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha, memperluas produksi, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, pasar modal mendorong penyebaran kepemilikan melalui pembelian saham oleh masyarakat serta menjunjung tinggi keterbukaan dan profesionalisme. Industri ini turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi masyarakat. Selanjutnya saya Wina Wijaya akan menjelaskan slide 5, yaitu mengapa harus berinvestasi di pasar modal. Di sini ada 5 alasan, yaitu yang pertama, potensi return tinggi. Karena jika berinvestasi di pasar modal, returnnya akan lebih tinggi dibandingkan kita menaruh dana kita di tabungan atau deposito. Lalu yang kedua, ada transparansi dan regulasi matang, di mana biasanya di pasar modal sudah diawasi oleh LPS dan OJK, serta ada DPP yang nanti perlindungannya akan dibahas lebih lanjut. Tapi investor juga perlu mengecek kembali apakah perusahaan sekuritas sudah diawasi oleh LPS atau OJK atau belum. Nah, selanjutnya ada diversifikasi investasi, di mana di pasar modal terdapat banyak instrumen seperti saham, reksadana, obligasi, sukuk, EFT, dan lain-lain. Sehingga hal ini juga dapat meminimalisir risiko-risiko karena tidak menempatkan satu dana di satu tempat. Lalu selanjutnya ada likuiditas tinggi. Likuiditas sendiri artinya dapat menjual aset dengan cepat dan mudah tanpa mengurangi harga aset itu. Di pasar modal sendiri kita dapat menjual misalkan saham dengan mudah dan cepat, dan harganya juga tidak jauh berbeda jika kita memantaunya dengan baik. Selanjutnya ada mudah dan terjangkau, di mana di pasar modal sendiri investasinya sangat mudah karena sekarang banyak perusahaan sekuritas yang sudah melaunch aplikasi dan website untuk langsung berinvestasi, lalu dilakukan dengan online. Nah, terjangkau di sini maksudnya biasanya minimal pembelian saham, misalkan 100 lot, misalkan sahamnya 1000, maka dibutuhkan 100.000 saja. Selanjutnya, slide ke-6, saya akan membahas instrumen investasi di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah
bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas penghasilan dan kekayaan perusahaan, bisa dalam bentuk dividen. Lalu juga bisa kalau kita menjual saham harganya lebih tinggi, maka kita akan mendapat capital gain. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat jangka menengah sampai panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan hasil imbal berupa kupon. Obligasi ini berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utangnya itu sudah ditentukan juga waktunya. Lalu selanjutnya ada reksadana. Reksadana di sini merupakan sarana menghimpun dana masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan ke berbagai saham dan instrumen investasi lainnya biasanya oleh manajer investasi. Selanjutnya ada sukuk. Sukuk itu mirip seperti obligasi, namun berdasarkan prinsip syariah. Di sini tidak ada istilah dividen, tapi ada bagi hasil atau imbal hasil berdasarkan aturan-aturan syariah, mungkin berdasarkan kesepakatan. Lalu yang terakhir ada EFT, Exchange Traded Fund, itu merupakan reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Jadi di sini EFT itu menggabungkan fleksibilitas saham dan diversifikasi reksadana. Perkenalkan, saya Nistiawati. Pada slide ini kita akan membahas struktur ekosistem dan lembaga-lembaga yang ada di pasar modal Indonesia. Di puncak ekosistem ini ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas sebagai regulator utama pasar modal. OJK memastikan bahwa semua aktivitas di pasar modal berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan. Lalu di bawah OJK ada 3 lembaga utama. Yang pertama ada ID Clear, berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan transaksi efek. Disinilah transaksi kita dijamin agar proses jual beli berjalan dengan lancar. Yang kedua ada IDX atau Bursa Efek Indonesia, tempat di mana transaksi saham dilakukan secara langsung. BEI menyediakan sistem dan infrastruktur untuk perdagangan efek. Yang ketiga ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mencatat dan menyimpan efek secara elektronik sehingga investor tidak perlu khawatir kehilangan bukti kepemilikan sahamnya. Selanjutnya, ekosistem ini juga terdiri dari perusahaan efek seperti broker dan manajer investasi, lembaga penunjang seperti kustodian dan biro administrasi efek, profesi penunjang seperti akuntan, konsultan hukum, dan notaris. Emiten yaitu perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Dan tentu saja ada investor, baik dari institusi besar maupun individu retail. Semua unsur ini bekerja sama untuk menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan terpercaya. Selanjutnya kita akan membahas dua sisi dari investasi saham, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan investasi saham yang pertama ada potensi return tinggi, yaitu saham bisa memberikan keuntungan dari dividen dan capital gain atau kenaikan harga saham. Yang kedua ada dividen sebagai pendapatan pasif, yaitu dividen ini dibagikan secara berkala, bisa dalam bentuk tunai ataupun saham. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Saham bisa diperjualbelikan dengan mudah di pasar. Yang keempat, ada pertumbuhan modal jangka panjang. Saham cenderung naik nilainya seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, akses ke perusahaan besar. Investor bisa punya sebagian kepemilikan perusahaan besar. Yang keenam, memiliki aset real. Saham adalah bukti kepemilikan nyata, bukan sekedar spekulasi. Yang ketujuh, kinerja historis kalahkan inflasi. Indeks saham historis menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dari inflasi. Yang kedelapan, ada transparansi dan regulasi. OJK dan BEI menjamin aturan main yang jelas dan perlindungan bagi investor. Kerugian investasi saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen.
ada perusahaan yang memilih tidak membagikan dividennya. Yang kedua ada capital loss. Bila harga jual lebih rendah dari harga beli, kita mengalami kerugian. Yang ketiga ada saham disuspend, yaitu perdagangan bisa diberhentikan sementara atau tidak bisa diperjualbelikan. Yang keempat, saham di delist. Jika dikeluarkan dari bursa, nilai bisa turun drastis, bahkan nol. Yang kelima ada volatilitas tinggi. Harga saham bisa sangat fluktuatif karena berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, dan sentimen pasar. Investasi saham bisa sangat menguntungkan, namun juga mengandung risiko. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ekosistem pasar modal dan mempertimbangkan keuntungan serta risikonya sebelum berinvestasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Aminah Pandewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan sekuritas serta mekanisme pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu sendiri yaitu perantara antara investor dan pasar modal yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tugas utamanya apa? Tugas utama dari perusahaan sekuritas itu sendiri yaitu memfasilitasi jual beli efek, antara lain ada saham, obligasi, dan lain sebagainya di Bursa Efek Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu dengan investor membuka rekening efek dan rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan sekuritas untuk bisa memulai bertransaksi. Di perusahaan sekuritas sendiri mempunyai layanan utama yang disediakan, yaitu ada online trading platform, misalnya Lots, Ajaib, iPod, Beyond, dan lain sebagainya, riset dan rekomendasi investasi, serta manajemen portofolio dan underwriting atau penjamin emisi efek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah. Yang pertama, ada investor memilih perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK dan anggota bursa. Kedua, mengisi formulir pembukaan rekening yang berisi data pribadi, pekerjaan, sumber dana, dan profil risiko. Yang ketiga, melampirkan berkas-berkas seperti KTP, IKTP, paspor bagi yang warga negara asing, NPWP jika ada, bukti rekening bank, serta tanda tangan. Yang ketiga, ada verifikasi data dan dokumen oleh perusahaan sekuritas. Keempat, setelah dokumen disetujui, yaitu investor mendapatkan subrekening efek atau SRE dari KSEI. Dibukakan rekening dana nasabah atau RDN oleh bank kustodian. SID atau Single Investor Identification otomatis diterbitkan oleh KSEI. Selanjutnya ada integrasi rekening efek dan rekening dana nasabah. Yang pertama membeli saham, selanjutnya dana didebit dari rekening dana nasabah, dan selanjutnya saham masuk ke rekening efek. Yang kedua ada menjual saham, saham didebit dari rekening efek, serta dana masuk ke rekening dana nasabah. Selanjutnya ada investor menerima apa saja. Yang pertama ada user ID dan password untuk login ke aplikasi trading. Selanjutnya ada PIN untuk otorisasi transaksi. Dan terakhir nomor rekening dana nasabah untuk top up dan mulai berinvestasi. Mekanisme perdagangan dan teknologi pendukung. Perdagangan saham di BI mengikuti sistem prioritas harga dan waktu. Transaksi hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal jam perdagangan BI. Perdagangan dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi milik perusahaan sekuritas. Contoh aplikasinya ada LOTS, Lotus Online Trading System versi web dan mobile. Banyak aplikasi lain dari perusahaan sekuritas lain juga tersedia bagi investor. Mari kita lihat tabel mengenai harga saham pada PT Telkom Indonesia Tbk. Harga terakhir
yaitu Rp2.580 per lembar saham. Ada kenaikan 4,03% atau Rp100 dari harga sebelumnya, yaitu Rp2.480 per lembar saham, yang mana dibuka pada Rp2.500 per lembar saham. Harga tertingginya ada Rp2.660 per lembar saham, dan harga terendahnya ada Rp2.490 per lembar saham. Maka rata-ratanya yaitu Rp2.594 per lembar saham. Harga dan waktu menentukan kecepatan eksekusi. Bid harga terlalu rendah, maka menunggu lebih lama. As harga terlalu tinggi, maka menunggu lebih lama. Selanjutnya mari kita membahas mengenai settlement atau penyelesaian. Transaksi di pasar reguler diselesaikan T+2 atau 2 hari setelah transaksi. Setiap transaksi dikenakan fee sesuai ketentuan BI melalui perusahaan sekuritas. Jika tidak menyelesaikan pembayaran hingga T+2 atau 2 hari setelah transaksi, maka T+3 akan suspend buy atau tidak bisa beli saham baru. T+4 for sale atau sistem menjual paksa saham untuk melunasi hutang. Oke, yang terakhir kita akan membahas di pasar modal, yaitu perlindungan investor di pasar modal. Perlindungan investor dijamin melalui dana perlindungan pemodal atau yang disingkat DPP. Penyelenggara DPP berperan sebagai SIDF diatur dalam PJOK nomor 49 dan nomor 50 tahun 2016. PDPP adalah perseorangan berizin dari OJK untuk menjalankan program perlindungan pemodal. Syarat aset investor dilindungi SIPF yaitu memiliki SID, memiliki subrekening efek atau SRE di KSEI, dan aset ditempatkan di KSEI. Pengecualiannya adalah investor terlibat dalam penyebab hilangnya aset, investor merupakan afiliasi pelaku penyebab kerugian, dan investor merupakan pihak internal kustodian. Batasannya ganti rugi SIPF yaitu maksimal Rp100 juta per investor per kustodian dan total maksimal Rp50 miliar kustodian untuk seluruh investor. Akses KSEI, fasilitas untuk investor agar dapat memantau portofolio secara langsung, mandiri, dan real time, meningkatkan transparansi dan keamanan investasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.